Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Husnul Robiah dengan NIM 31221033, mata kuliah Manajemen Operasi kelas A5, ingin menjelaskan tentang remedial UTS. Nah, di soal nomor 1 ada cara menghitung break even point dengan rumus biaya total dibagi harga jual biaya. Nah, di sini ada membutuhkan dana investasi sebesar 20 juta dan harga jualnya itu 20.000 dan biaya produksi per porsi itunya nanti 10.000. Nah, caranya harga total dibagi harga jual biaya. Biaya total tadi itu investasi dana itu membutuhkan dana 20 juta deh, dimasukin ke biaya total dan dibagi 20.000 tadi harga jual per porsi dan biaya produksi per porsinya itu 10.000, nanti dikurang, nanti selanjutnya 20 juta dibagi 10.000 dari hasil sini. Nah, sama dengan 2.000 rupiah. Jadi jumlah penjualan berapakah tercapai break even point itu hasilnya 2.000. Soal yang B, kapan tercapainya break even point? Di sini penjualan per hari diperkirakan 100 porsi. Nah, kita masukkan. Jika dalam satu hari penjualan banding 100 porsi, maka break even point akan dicapai setelah usaha ini berjalan selama 20 hari. 2000 dibagi 100. 2000 itu hasil dari break even point dibagi pencapaian 100 porsi. Diperkirakan sama dengan 20 hari. Jadi, dalam satu hari penjualan banding 100 porsi, maka BEP akan dicapai yaitu 20 hari. Hal nomor 2. Ada investasi sebesar 200 juta rupiah dengan harapan pemasukan setelah investasi berjalan adalah 50 juta rupiah per tahun. Jadi nomor 2 ini diketahui investasinya sebesar 200 juta dan investasi berjalan 50 juta rupiah pertama. Payback periode itu adalah 200 juta dibagi 50 juta, jadi hasilnya 4 tahun. Soal nomor 2 yang B, investasi sebesar 200 juta rupiah dan perkiraan pendapat sebesar 50 juta rupiah di tahun pertama, 60 juta di tahun kedua, 70 juta dan di tahun ketiga 80 juta rupiah, di tahun keempat dan 80 juta di tahun kelima. Nah, itu nanti dimasukkan ke tabel sini. Nah, perhitungan payback periodenya adalah payback periode rumusnya tahun akumulasi negatif terakhir ditambah nilai negatif terakhir yang diposisikan dibagi cash flow pada tahun setelah nilai negatif terakhir. Nah, nilai tahun akumulasi negatif terakhirnya itu 3 ditambah 20 bagi 80 hasilnya sama dengan 3,29 tahun. Di soal nomor 3 ada penjualan sesungguhnya dengan metode kuantitatif dengan menghitung bias. Nah, ini dimasukkan dulu ke penjualan sesungguhnya. Ini dibikin tabel dulu, dimasukin. Nah, kita sekarang mencari bias. Menghitung bias itu dengan cara Januari Februari dimasukkan dan menghitung error dan akumulasi. Menghitungnya dengan cara ditambah lalu di total. 20 ditambah 20 sama dengan 40, 20 ditambah 40 sama dengan 60, 20 ditambah 40 ditambah 40 sama dengan 100. Nah, setelah itu 100 dibagi 3 karena ada 3 bulannya, itu hasilnya 33,3. Nah, setelah itu kita menghitung MAD itu dimasukkan lagi bulannya. 20 ditambah 20 sama dengan 40, 20 ditambah 40 sama dengan 60. Setelah itu di total jadi 100. MAD itu rumusnya nilai absolut deviasi dibagi jumlah periode. MAD dari total dibagi 3. Hasilnya masih 33,3. Itu kita mencari standar deviasi. Nah, standar deviasi di sini rumusnya 125 dikali sama MAD, total MAD. Nah, bulan MAD ini dimasukin dari sini dan standar deviasi itu 1,25 dikali 33 hasilnya 41,2,5. Nanti dimasukkan ke sini standar deviasi. Yang terakhir kita mencari MAPE. MAPE ini dimasukkan lagi 100, 100, 150, 200. Nanti hasilnya itu
menjadi persen. Gimana cara menjadi persen? Rumusnya adalah nilai absolut deviasi dibagi penjualan dikali 100 per jumlah periode. Nah, ini hasilnya. Setelah dikali ini 20%, 26,66%, 20%, 66,66. Jadi mapnya itu 66 dibagi 3 karena ada 3 bulan sama dengan 22 per 22%. Sekarang ke nomor 4. Di sini ada ramalan jumlah kecelakaan. Nah, di sini ada X dan Y. X itu adalah variabel independen dan Y adalah dependent, variabel dependent, akibat dan penyebab. Nah, di sini ada jumlah kecelakaannya itu Januari 20, Februari 30, Maret 40 dan April 50. Nanti dimasukkan ke tabel ini, nanti dijumlahkan. Sigmanya, sigma Y, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma XY. Nanti dicari nilai A-nya. Setelah itu mencari nilai B, dan setelah itu masukkan ke rumus dan hasilnya. Jadi pada bulan Mei itu 60 setelah bulan April. Terakhir ada soal nomor 5, yaitu membuat analisis Pareto dengan inventory berikut. Yang pertama, kita harus mengumpulkan semua jenis inventory beserta jumlah pemakaian per tahun dan harga per unitnya. Jadi barang 1, 2, 3, 4, 5, jumlah pemakaian per tahun dan harga per unit, total, akumulasi, presentasi, dan klasifikasi. Di sini udah ada klasifikasi inventory-nya. Kalau dari A itu 0 sampai 80%, B itu 81 sampai 95%, C itu 96% sampai 100%. Nah, yang kedua itu mengurutkan inventory dari nilai total terbesar ke nilai yang terkecil. Jadi ini nanti dimasukkan ke sini dan itu nanti diurutkan dari besar ke terkecil. Setelah itu mengklasifikasikan inventory dengan aturan yang sudah ada di sini. Nah, itu nanti ditambah. Nanti kalau ini dikurang 2000 ditambah 6000 hasilnya 8000, ditambah lagi 9500, ditambah lagi 3000, 2500, ditambah lagi 6000 hasilnya 13100, dan total sama akumulasi itu harus sama. Nah, presentasinya itu nanti dijadiin persen. Nah, ini hasilnya 15,27% dan di bawahnya 61,07%, 72,51%, 95,42%, dan hasilnya itu harus 100%. Dan diklasifikasikan jadi A, B, C karena 100 itu ke C, B itu dari 81 sampai 95%, dan A itu dari 0 sampai 80%. Nah, dari 1, 2, 3 ini A, 3-nya B klasifikasinya, dan 100% itu C.